saya ini di FG Official. Saya coba buat konten terbaru yang sebelumnya adalah musisi jalanan, dan juga untuk mengenai cerita pendek kita masih in progress ya teman-teman, ditunggu aja nanti keluarnya. Untuk kali ini kita coba untuk sharing tentang inspirasi dan motivasi ya. Nanti beberapa episode ke depan tentang motivasi dan inspirasi ini kita akan undang orang-orang yang memang dulunya orang biasa dan bisa kita anggap saat ini mereka menjadi orang yang luar biasa ya. Minimal ya mereka hidupnya yang cukup untuk saat ini ya. Bagaimana kisi-kisinya, bagaimana mereka sepak terjangnya di Jakarta atau dimanapun di karir mereka, dan ditunggu aja nanti untuk episode berikutnya. Untuk kali ini ada basic mungkin dari saya coba sharing ya. Mungkin yang pertama nanti kita akan sharing perihal jadilah satu-satunya, jangan mau jadi orang-orang yang terbaik di lingkungan pekerjaan kita ya. Jadilah satu-satunya ya, itu nomor satu ya. Nanti akan saya tulis juga di video ini. Nah, yang kedua juga nanti kita berani tampil ya, berani tampil di atas permukaan ya. Jadi dua item ini saya coba untuk sharing ya. Jadi teman-teman, ini bukan untuk menyombongkan diri, bukan ya. Saya juga dapat ini di tahun 2009. Dulu ada atasan saya ya, saya nggak sebutkan namanya. Insya Allah nanti akan saya undang di video saya, konten saya berikutnya, orang yang salah satu yang menjadi inspirator saya, dan hal ini mungkin sangat baik buat saya dan saya coba sharing buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menjadi inspirasi teman-teman gitu ya. Oke, yang pertama tadi sudah saya katakan, sudah saya coba sampaikan tentang satu ya, jadilah satu-satunya. Oke, jadilah satu-satunya. Nah, ini maksudnya apa sih gitu ya? Maksudnya apa sih jadi satu-satunya? Ya, tadi saya bilang kita akan memilih jadilah satu-satunya atau menjadi orang terbaik ya. Menjadilah satu-satunya atau menjadi orang-orang terbaik di lingkungan kerja. Dan ini di lingkungan kerja ya. Nah, saya termotivasi atasan saya dulu, kalau nggak salah saya 2009 ya, kantor saya dulu daerah Cilandak. Mudah-mudahan nanti atasan saya itu akan saya sampaikan hal ini dan kita undang di video berikutnya. Oke, yang pertama, jadilah satu-satunya di lingkungan kerja. Apa sih maksudnya? Oke, kita umpamakan ada 3 orang saja lah ya, nggak usah yang banyak supaya mempercepat. Oke, jadilah satu-satunya. Ternyata sebuah perusahaan ya, di bilangan Jakarta misalnya, ini sebuah building misalnya ya, membutuhkan seorang general manager. Wah, misalnya seorang general manager ya. Di sini ada seorang direktur operasional ya, dirop ya. Wah, dia sedang mencari kandidat di karyawan menjadi kandidat untuk menjadi general manager misalnya ya. Nah, kalau kita mau jadi yang terbaik atau kita menjadi satu-satunya, kita lihat ini misalnya tamatannya S1, ini tamatannya S1, ini tamatannya S1. Wah, bahasa Inggrisnya good ya, good. Wah, ini orang-orang terbaiknya di perusahaan ini, orang-orang terbaik di perusahaan ini ya. Jadi direktur operasional ini dia akan sulit mencari orang-orang yang pantas menjadi seorang general manager ya. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang terbaik. Itulah sebabnya saya memakai kalimat ini dia, jadilah satu-satunya. Contoh ya, contoh teman-teman ya, lihat.
oh teman saya si A, si B, si C, wah teman saya tuh S1. Nah, kalau bisa kita tuh S2. Loh, oh teman saya ini S2 loh, kalau gitu kita S3. Atau kalau kita nggak mampu S2 tapi plus, ada sertifikasi ini kah, sertifikasi ini kah, sertifikasi ini, lah. Terus mereka cuma bisa bahasa Inggris, tapi kita komputernya, kita lain-lain banyak. Nah, itu satu tujuannya adalah jadilah satu-satunya. Jadi kalau terjadi satu-satunya, kita menjadi orang satu-satunya, maka deal op ini akan memberikan kita kesempatan yang luar biasa. Ya. Jadi itulah langkah pertama yang akan saya sharing adalah berusahalah untuk dari detik sekarang ini, teman-teman saya juga mungkin sampai sekarang saya berusaha untuk menjadi satu-satunya. Contoh misalnya teman saya sudah S1, saya jujur, saya tanya kalau nggak COVID 2020 ini berlangsung saat ini yang memang merusak tatanan dunia kita ya. Saya itu sudah insya Allah sudah mengambil S2 misalnya gitu ya. Supaya saya tetap menjadi satu-satunya. Tapi saat ini ya saya coba untuk mengupgrade diri dengan cara yang lain, yaitu sertifikasi supaya saya tetap ingin menjadi satu-satunya, supaya untuk kesempatan saya lebih besar ya, opportunity saya lebih besar untuk karir saya ke depannya. Itu kenapa kita harus menjadi satu-satunya. Loh, teman saya cuma SMA Pak, cuma SMA misalnya. Loh, ya udah kalau gitu kita minimal D3. Oh teman saya bisa bahasa Inggris Pak, pasif. Loh kita kalau bisa aktif, itu maksudnya kita harus lebih dari teman gitu loh, ya lebih dari orang lain. Jadilah satu-satunya. Kenapa kita menjadi orang terbaik? Contoh tadi 1, 2, 3 itu menjadi orang terbaik. Maka kalau kita menjadi orang terbaik, maka akan terjadilah pemilu. Ya istilahnya pemilu lah ya. Pemilu yaitu pemilihan A, B, dan C. Nah kalau sudah jadi pemilihan, ya Dewi Fortuna lah yang akan menentukan oleh direktur operasional kepada 3 orang yang orang-orang terbaik di perusahaan itu. Jadi langkah pertama yang ingin saya sharing, saya sampaikan kepada teman, jadilah satu-satunya. Silakan teman-teman buktikan, insya Allah teman-teman akan merasakan hasilnya. Mulai dari sekarang tidak ada kata terlambat untuk mengupgrade diri teman-teman. Oke, ini yang pertama ya. Mungkin kalau memang teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, silakan nanti di komen aja di video saya ini. Ya, sekarang kita coba masuk nomor yang langkah kedua ya. Oke, ini kita hapus dulu. Langkah kedua. Ya, untuk langkah kedua, berani tampil di atas permukaan. Ya. Oke, berani tampil di atas permukaan. Karyawan misalnya, leader ya misalnya, supervisor, wah, aspen, asisten manager, wah, branch manager misalnya, wah ini general manager, wah ada atasnya lagi, loh ini karyawan. Nah, ini langkah kedua teman-teman ya. Kenapa saya menyampaikan kita harus berani tampil di atas permukaan. Nah ini nomor 2, berani tampil di atas permukaan. Oke, kita lihat. Saat ini contoh sebuah perusahaan ya, 1000 karyawan. 1000 karyawannya. Saya mengumpulkan kita ini adalah karyawan 1000 karyawan yang di bawah permukaan. Ya. Di bawah permukaan. Teman-teman yang di bawah permukaan. Loh, bagaimana sih kita harus berani tampil di atas permukaan? Ya itu dia. Kita harus berani tampil di atas permukaan. Nah, tidak semua karyawan 1000 karyawan ini mungkin level supervisor, mungkin asisten manajer atau BM itu mengenali 1000 karyawannya. Ya. Tidak ada yang mengenali dengan 1000 karyawan. Kita usahakan menjadi adalah karyawan di atas permukaan. Bagaimana caranya? Itulah.
Saya umpamakan ada hal positif di kita, ada hal negatif di diri kita. Ada hal positif di diri kita, ada hal negatif di diri kita. Ya, kalau ada hal positif di diri kita, contoh kita mungkin bisa membantu rekan kerja kita, bisa membantu mungkin atasan kita, ya, atau lainnya hal-hal yang memang positif, yang memang mungkin ilmu kita yang bermanfaat bagi orang lain, ya, bantu, ya, bantu, ya, sharing, berbagi apa yang kita miliki tanpa pamrih, ya, tanpa minta ini minta itu, tanpa cari muka jalan, bukan cari muka di sini kan, tapi toh juga kita berpahala kok, hal positif yang kita berikan kepada teman-teman, benar nggak? Gitu? Hal positif, ya. Contoh, mungkin teman-teman ada supervisor kita mungkin, ya, butuh bantuan, ya sudah, selama kita memang mampu. Supervisor kita itu bukannya nggak mampu, biasanya supervisor kita tuh atau atasan kita lainnya, manajer mungkin, karena kebanyakan kerjaan yang memang ditekan dari atasan begitu banyaknya, ya. Nah, kita bantu karena kita mampu, kita mungkin menguasai di bidangnya, bantu tanpa pamrih loh, ya. Itulah hal positif, bantu. Maka supervisor atau leader ini akan mengenal kita bahwa si Fulan ini bisa A, bisa B, bisa C. Lakukan terus menerus, ya. Kita hanya mengejar ridhonya Allah aja, ya, nggak usah lebih dari itu. Jangan cari muka, oh aku bantu ini nanti dapat duit goceng atau 10.000, jangan, ya, jangan berharap itu, ya. Ikhlas saja, ya, ikhlas saja. Contoh mungkin ada supervisor kita, mungkin di luar kerjaan juga, silahkan. Mungkin dia pas lagi pulang kerja bawa barangnya banyak, bantu. Jangan bilang, oh itu bukan kerjaan tuh, itu kerjaan OB, jangan, ya. Bantu, ya, dengan ikhlas, insya Allah, ya. Kalau kita memang sudah terus menerus kita hal positif, kita bantu. Oh, siapa nih yang bisa bantu saya buat laporan nih? Siapa yang bisa komputer? Ternyata kita mampu. Hal positif kita itu kita manfaatkan bagi atasan kita, bagikan teman-teman kita, bagi orang lain misalnya. Maka kita yang di bawah permukaan akan menjadi karyawan di atas permukaan. Percaya deh teman-teman, ya. Dan ini saya rasakan di tahun setelah 2009 ke atas lah, ya. Jadi teman-teman rasakan. Nah, itu ya. Jadi kalau memang teman-teman kurang ini, silakan nanti di komen aja di konten saya ini. Nah, di sini ada kata bagian hal negatif. Hal negatif maksudnya apa sih? Hal negatif nih, ya. Sebisa mungkin, ya. Sebisa mungkin teman-teman hal negatif. Mungkin yang suka ngample, suka tidur dikit-dikit, turun ngerokok, apa lagi ya? Malas-malasan, dihapus. Apa lagi? Suka ya kayak ya gibah, wah, gosip-gosipan kayak ibu-ibu di RT, ya kan? Hilangkan. Apa lagi? Nggak suka menolong, hilangkan. Ya, sebisa mungkin, ya, jangan banyak orang mengetahui hal-hal negatif kita. Jangan banyak orang-orang mengetahui tentang hal-hal negatif kita. Usaha sebisa mungkin tutupi. Ya, istilahnya tuh kalau kita mau ke kantor, ya, menuju office, ya, kebodohan kita, kemalasan kita, negatif yang kita miliki, udah tinggal aja di rumah, ya, gantung di rumah. Misalnya kita malas-malasan, suka tiduran, ya udah di rumah. Jadi kalau kita sampai rumah kita pakai lagi. Tapi kalau di kantor, hilangkan hal-hal negatif itu yang nggak disukai oleh banyak orang. Ya, itu mungkin strategi atau langkah yang kedua tentang inspirasi dan motivasi ini, ya. Dan insya Allah teman-teman melihat akan buktikan. Kita lihat, ya, bagaimana ini akan terbukti. Kita lihat, ini kita hapus dulu. Kita lihat, ini kita hapus dulu, ya. Kita umpamakan lagi atasan pertama, atasan kedua. Ini ada orang terbaiknya tadi, ya. Contoh kita buat yang terbaik. Wah, ini karyawan terbaik pertama dan kedua. Wah, dua. Ini si atasan pertama ini, wah, ngomongnya, wah, ini positif. Wah, dia bisa komputer, dia bisa bahasa Inggris, dia ini. Kemarin dia menilai, wah,
ini malas, ini wah gitu ya, ini malas, lebih banyak. Nah, atasan kedua menilai ini, wah ini begini nih, dia menilai ini, wah lebih banyak. Nah, itulah yang saya bilang tadi, ya, yang saya bilang tadi, segera jangan dibawa atau dihilangkan di dalam pekerjaan atau dimanapun Anda berada yang memang di daerah banyak sahabat, banyak rekan kerja, negatif hilangkan. Ya, tujuannya inilah pada saat tahu rezeki kita di dalam pekerjaan kita akan terpilih. Contoh, ini juga gitu. Kalau ini, nah ini juga banyak juga positif, tapi di sini, oh iya Pak, positif. Nah, karena hal-hal positif yang diberikan pada orang lain, dia menjadi karyawan di atas permukaan. Karena hal positifnya, dia berbagi, dia sharing tanpa pamrih, tanpa cari muka, tanpa sesuatu apapun gitu. Hanya benar-benar ikhlas. Begitu tiba saatnya, wah si atasan satu, iya Pak, dia sering bantu saya tuh buat laporan ini, dia jago komputer, bahasa Inggrisnya pun wah ini bagusnya anaknya, telaten, nggak pernah terlambat, rajin, wah orangnya disiplin. Oh iya Pak, saya juga sering dibantu, wah saya kalau nggak ada si A ini, wah nggak tahu kayak mana kerjaan saya Pak. Ya udah Pak, kalau gitu kita butuh menjadi seorang asmen misalnya. Ya sudah, si A nya aja Pak, udah ini biar nanti mungkin tahun depan apa kedepannya lah, dia masih ada hal-hal negatifnya. Itu tujuannya, itu teman-teman yang saya ingin sampaikan, dua hal ini dulu ya. Percaya teman-teman, mulai dari detik ini tidak ada kata terlambat, segera upgrade diri dari sekarang. Tidak ada kata terlambat teman-teman, tidak ada kata-kata terlambat ya. Tidak ada kata terlambat. Kita lihat ya, kita misalnya tamatan SMU, berusahalah untuk menjadi D3, berusahalah untuk menjadi S1, berusaha untuk menjadi S2, bukan sekedar ijazah ya. Begitu teman-teman masuk di sini, teman-teman banyak rekan kerja yang di sini. Begitu teman-teman di sini makin bertambah lagi sahabat teman-teman. Begitu teman-teman di sini lagi bertambah lagi teman yang di sini, teman yang di sini, teman yang di sini. Coba kita cuma tamat SMU ya, teman-teman kita cuma ada di sini saja. Begitu ada sertifikasi pendidikan apapun, jalankan ya, karena memang memperbanyak saudara persaudaraan, menjaga silaturahmi ya, itu adalah memperluas rezeki kita. Maka memperbanyaklah sahabat dari sekarang ya. Itu tambahan dari saya ya. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Sekali lagi, ini bukan sekedar omongan belaka saya, dan ini juga sudah saya rasakan ya. Saya terima kasih banget kepada atasan saya di tahun 2009. Dia menyatakan hal itu kepada kami semua ya. Pada saat itu sedang ada training, bahkan di outdoor ya, yang begitu luas. Beliau menyatakan bekerja 8 jam dapat gaji UMR. Bekerja, kalau kita mau lebih gaji kita harus overtime, harus dapat lemburan, maka dapat gajinya gede. Maka contoh kita 8 jam bekerja, pergi kerja 1 jam misalnya, pulang 1 jam, maka kita 10 jam meninggalkan keluarga tapi menghasilkan UMR bulan. Nah,
saya sempat tersinggung dengan atasan saya. Apa bedanya kita yang bekerja 8-10 jam ini seperti PSK? Wah, ini maaf sekali ya, saya agak frontal ngomongnya PSK. Saya kaget, saya agak marah di situ ya. Kenapa sih kok nggak ada bahasa lain gitu? Tapi inilah yang bikin motivasi saya. Dia bilang, iya juga ya. Tapi saya marah, kok nggak ada bahasa lain ya yang bisa mengenakan. Dia kan atasan gitu ya. PSK, loh. PSK itu short time loh, wah ya. Short time 1 juta gitu ya. Kalau mau long time 3 juta. Wah. Kalau mau UMR, mau plus lembur, ya 12 jam kerja, ya berarti 12 jam kerja, ya 14 jam sama pulang pergi. Sama, kayak kita jual diri, jual waktu kita. Saya masih marah itu, belum nyambung belum nyambung. Kalau saya mau gajinya lebih, kalau si PSK itu mau gajinya lebih, dia harus long time. Wah, saya kaget itu kok, marah sekali. Saya ini kerja saya mulia gitu, ya. Saya mulia kerja gitu. Dah, ternyata endingnya dia bilang, kenapa kita nggak jual otak kita? Dia memberikan orang yang bekerja dengan otak, dengan kepintaran, contoh 3 jam per hari, ya, dia bisa menghidupkan 1 bulan kerjanya, 1 bulan kehidupannya. Kok bisa? Iya, orang pintar. Dia sekali, 2 kali, 3 jam per hari, besok 3-4 jam per hari. Yang lainnya dia rokok segala macam, dia cari inspirasi karena dia bekerja pakai otak. Ya juga. Caranya gimana? Kata atasan saya itu, upgrade diri dari sekarang. Tidak ada kata terlambat. 2009, saya ini lahir 81, 2009 itu mungkin umur saya berapa ya? 28 tahun ya. 28 tahun. Kalau dibilang terlambat, ya terlambat. 2009 saya baru menikah kalau saya gitu. Ya juga sih. Ya udah, saya upgrade diri ya. Saya kuliah ya sampai di kampung di Medan, saya DO ya. Di DO saya di Medan ya. Karena ya bukan karena saya malas apa, memang nggak sesuai jurusan saya. Saya anak STM, jurusan listrik, tiba-tiba saya dipaksa orang tua saya ngambil sastra Inggris, ngambil diploma gitu ya, komputer, bukan bidang saya. Tapi 2009 ini yang membuka mindset saya dan saya dapat pencerahan di sini. Upgrade diri kamu ya, kamu harus berharga. Ditambah lagi ada juga Pak Aagim tuh ya, botol aqua ya. Kalau diisi air comberan ya dibuang orang. Kalau diisinya air aqua ya harganya 3.000. Kalau diisinya di sini madu ya isinya 100.000. Kalau di sini misalnya diisinya emas penuh ya puluhan juta. Jadi teman-teman tinggal memilih, teman-teman mau diisi yang mana, diri teman-teman. Mau standar-standar saya yang monggo. Ya. Jadi mungkin itu saja dulu dari saya. Mungkin nanti di episode berikutnya kita akan lanjutkan hal-hal berikut ini ya, supaya teman-teman juga nggak bosan dengan penjelasan saya yang begitu panjang lebar. Intinya itu aja teman-teman, saya cuma sharing ada 2 hal tadi ya. Jadilah salah satunya, terus berani tampil di atas permukaan, yaitu berani tampil, yaitu berikan hal-hal positif yang kita miliki, kemampuan kita, kelebihan kita, bantu orang lain di sekitar kita, baik itu di tetangga, baik itu di perkantoran. Jadi intinya berani tampil di atas permukaan dan lihat hasilnya berapa tahun ke depan. Ya, intinya jangan lupa kuncinya adalah ikhtiar ya, berdoa dan berusaha. Itu aja dari saya. Saya minta maaf kalau memang ada salah-salah penyampaian kata-kata saya. Ya memang inilah apa adanya saya menyampaikan ini apa yang saya rasakan ya. Jadi ini bukan sekedar kalimat-kalimat yang wah begono begini, enggak. Ini yang saya buktikan ya, walaupun saya belum mampu jadi satu-satunya, tapi paling enggak saya sampai detik ini pun saya berusaha untuk jadi orang yang sesuai. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sehat, salam sehat. Sampai jumpa lagi.
di video berikutnya.